Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau ibadah ditemenin oleh Kak Putri, Kak Cika, Bang Teddy, Kak Maya, dan Kak Grace. Oh iya adik-adik, aku mau ngingetin kalau misalnya lagi ibadah gak boleh sambil main handphone, gak boleh sambil tiduran, dan gak boleh sambil makan. Jangan lupa juga adik-adik absen di kolom komentar. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita saat teduh dulu adik-adik masih. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dari awal sampai selesai. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang kami perbuat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selesai. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan, dilanjutkan dengan roti dan mentega. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah yang pertama sampai dengan keempat. Demikian hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan,
pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan angkat pujian Tuhanlah Gembalaku. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Meskipun kami ibadah masih secara virtual Tuhan, secara online, tapi Tuhan tetap memberkati kami hingga sampai saat ini. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyiapkan hati kami, Tuhan yang hadir di setiap hati kami, agar kami boleh menerima firman-Mu di dalam hati kami dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada minggu hari ini itu terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, ayo dibuka Alkitabnya Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kalau adik-adik lihat di pasal yang ke-10 ini, judulnya adalah Gembala yang Baik. Tapi sebelum kita bahas Gembala yang Baik, adik-adik tahu gak sih gembala itu apa? Kakak yakin adik-adik udah pada tahu. Jadi gembala itu adalah seseorang yang menjaga binatang-binatang. Tapi kalau di Yohanes ini, itu menunjuk pada domba. Jadi gembala adalah seorang penjaga yang menjaga kawanan domba atau domba-domba yang banyak. Nah nanti gembala itu akan diberikan upah sama si pemilik domba-domba itu karena sudah menjaga domba-domba si pemilik itu. Nah tapi minggu kali ini kita akan bahas tentang gembala yang baik. Apa sih gembala yang baik dan siapa sih gembala yang baik? Lalu siapa domba-dombanya gembala yang baik itu? Nah adik-adik, saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus itu diberikan misi oleh Allah Bapa di surga, yaitu menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Jadi gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus, dan domba-dombanya siapa? Domba-dombanya itu adalah kakak, adik-adik, mama, papa, dan semua umat manusia itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Jadi gembala yang baik adalah Tuhan Yesus dan domba-dombanya adalah kita. Adik-adik,
menurut firman yang kita baca, gembala yang baik itu memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia mengenal nama kakak Laura, mengenal nama adik-adik semua. Bukan hanya mengenal nama-nama kita, tapi Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, apa yang kita takutin, apa yang kita perluin. Dan adik-adik, bahkan Tuhan Yesus tahu berapa jumlah helai rambut di kepala kita. Luar biasa banget, bukan? Jadi gembalanya Tuhan itu banyak dan Tuhan mengenal kita dengan baik. Tidak seperti gembala doang. Jadi bedakan gembala doang dengan gembala yang baik. Oke? Itu karakteristik Tuhan yang pertama, yaitu gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Lalu yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang bertanggung jawab penuh terhadap domba-dombanya. Adik-adik gak perlu diraguin lagi ya, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat bertanggung jawab akan domba-dombanya. Gimana enggak? Kalau gembala yang biasa, dia diberikan upah. Tapi Tuhan memberikan kita anugerah. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Sangat bertanggung jawab. Menurut kakak, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang luar biasa. Bahkan nyawanya saja Ia berikan untuk kita agar kita bisa seperti sekarang, kita bisa diselamatkan. Dan pada akhirnya nanti saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itu dia 2 karakteristik gembala yang baik, yaitu gembala yang mengenal domba-dombanya dan gembala yang bertanggung jawab penuh. Kalau Tuhan Yesus dikasih misi sama Allah Bapa untuk menjadi gembala yang baik, kita sebagai domba-dombanya Tuhan juga memiliki misi. Misi itu apa sih Kak? Misi itu adalah tugas. Apa tugas kita sebagai domba-dombanya Tuhan? Dibilang di ayat yang di Yohanes ini dibilang bahwa domba yang baik adalah domba yang mendengar perkataan gembalanya. Jadi adik-adik, tugas kita sebagai domba yang baik adalah kita harus mendengar dan patuh akan perintah gembala kita, yaitu perintah Tuhan Yesus. Nah, di minggu kali ini kita mau bahas tentang perintah Tuhan untuk menjadi domba yang bertanggung jawab. Yang pertama, domba yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi adik-adik, gimana sih caranya untuk menjadi domba yang bertanggung jawab untuk diri kita sendiri? Gampang banget, caranya bisa dimulai dari misalnya setiap hari adik-adik makan. Benar? Kalau nggak makan kita lemas dong. Setiap hari kita makan, ada tuh yang habis makan piringnya ditaruh gitu aja. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Setelah makan, karena kita sudah kenyang, kita taruh tempat makannya, piring kita di tempat kotor. Tapi sebelum itu ada juga nih adik-adik yang biasanya makannya nggak habis. Nah itu nggak boleh. Sebagai anak yang bertanggung jawab, kita harus menghabiskan makanan kita dan kita taruh piringnya di tempat kotor. Sama kayak kita habis mandi, bajunya jangan diserakin gitu aja, tapi taruh juga di tempat kotor. Habis mainannya dirapihin lagi. Jangan nanti habis mainannya berserakan aja, terus tiba-tiba nanti keinjak lalu jatuh. Kan kita juga, adik-adik juga yang nantinya bakal sakit kalau jatuh. Jadi harus diberesin kalau habis main supaya mainannya nggak rusak dan adik-adik juga nggak celaka. Lalu sekarang karena masa pandemi, adik-adik semua sekolah online. Nah gimana caranya menjadi siswa yang bertanggung jawab walaupun sekolah online nih, nggak ada guru-gurunya, nggak ke rumah adik-adik. Gimana caranya? Yang pertama, adik-adik harus bertanggung jawab. Kalau sudah selesai sekolah, peralatan sekolahnya itu ditaruh, pensilnya, penghapusnya semuanya ditaruh tempat pensil, bukunya diberesin, ditaruh dalam tasnya simpan. Kadang ada tuh adik-adik yang setelah selesai sekolah online, udah gitu aja nanti mama papanya yang beresin. Kalau mau jadi domba yang bertanggung jawab,
domba yang turut akan perintah gembalanya, kita harus bertanggung jawab. Jadi kita harus beresin, kita nggak boleh berantakin berserakan gitu aja ya. Lalu sama seperti baju, kadang adik-adik juga disuruh tetap memakai seragam sekolah kan kalau lagi ikutin Zoom di sekolah online atau Google Meet. Nah itu adik-adik juga kalau sudah selesai bajunya, kalau kotor ditaruh tempat kotor, kalau misalkan masih dipakai lagi ditaruh yang benar di lemari. Nah ini yang penting adalah adik-adik kadang saat sekolah online, online ini nggak ada guru, nanti kalau ada tugas ya udah minta mama aja yang kerjain. Nanti kalau ujian ya nggak usah belajar lah ya, gampang, nanti tinggal buka online, nggak kelihatan, buka Google, cari di Google, nggak kelihatan juga. Nah adik-adik itu nggak boleh. Jadi walaupun kita sekolah online, kita harus tetap bertanggung jawab sebagai siswa. Siswa yang baik adalah belajar. Ketika dikasih tugas oleh gurunya, tetap dikerjakan dengan baik. Dan juga ketika saat ujian, kita harus tetap jujur adik-adik. Walaupun peluangnya banyak, kesempatannya banyak untuk buka Google dan lain-lain, tapi ingat harus jujur. Karena Tuhan perintahkan kita menjadi domba yang bertanggung jawab. Itu salah satu kita bertanggung jawab oleh studi kita. Lalu yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap waktu. Jadi karena kebanyakan di rumah aja, terkadang kita lupa waktu nih, main HP aja sampai kadang disuruh makan, iya ma nanti, disuruh mandi nanti, disuruh tidur nanti, karena kebanyakan main handphone. Nah adik-adik kita nggak boleh lupa waktu, walaupun banyak di rumah kita nggak boleh main handphone terus. Kita harus tahu, oh jam segini waktunya aku mandi, waktunya aku tidur, waktunya aku belajar, waktunya aku mengerjakan tugas ya. Lalu karena kebanyakan waktu di rumah juga jadi sering main nih sama teman-temannya di luar. Kalau di komplek kakak banyak tuh adik anak kecil yang main sampai jam 9 malam. Nah adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Harus tetap tahu waktu. Kalau memang sudah malam ya waktunya beristirahat. Nah ini juga kalau disuruh orang tuanya. Jadi adik-adik ingat, gembala yang kita lihat, yang suaranya langsung kita dengar, itu adalah orang tua kita. Jadi saat orang tua kita minta tolong, kita nggak boleh iya mah nanti, iya mah tapi nanti, terus gak dilakuin. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus turut akan perintah siapa gembala kita, dan gembala yang terlihat adalah orang tua kita. Jadi saat orang tua kita minta tolong, kita harus oke mah langsung dijalanin. Kalau orang tua kita suruh makan, oke mah dimakan. Terus kalau misalkan orang tua kita suruh tidur, oke mah tidur. Itulah domba yang baik. Lalu yang terakhir adalah bertanggung jawab untuk lingkungan. Adik-adik kita tahu sampai sekarang ini kita masih di masa pandemi virus corona. Nah, gimana cara kita bertanggung jawab untuk lingkungan kita? Kita harus tetap ikut protokol kesehatan. Apa aja sih Kak protokol kesehatan? Yang pertama, tetap pakai masker kalau keluar rumah ya. Terus kalau misalkan adik-adik keluar rumah juga, kalau sampai satu tempat pakai hand sanitizer. Terus kalau udah sampai rumah jangan lupa cuci tangan atau mandi kalau bisa. Terus jangan buang sampah sembarangan. Gak usah jauh-jauh keluar rumah. Kalau di rumah lihat ada sampah, diambil, dibuang ke tempat sampah. Kalau di luar juga diambil, dibuang ke tempat sampah. Habis itu cuci tangan lagi. Jangan lupa cuci tangan. Nah, adik-adik, itu adalah cara kita bertanggung jawab atau menjadi domba yang bertanggung jawab seperti Tuhan yang bertanggung jawab penuh terhadap nyawa kita, terhadap kita semua. Dan terlebih dari itu, Tuhan mau kita melakukan perintah Tuhan itu semua lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk kita sendiri, seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan untuk minggu ini. Jangan lupa untuk tetap mendengar suara gembala kita, untuk tetap bertanggung jawab dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada minggu hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami pembelajaran bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang sangat mengenal kami, bahkan tidak
tidak sungkan Tuhan untuk memberikan nyawa Tuhan kepada kami. Dan ajarlah kami Tuhan juga setelah kami mendengarkan firman ini, kami boleh menjadi domba Tuhan yang baik, domba yang mau mendengar suara Tuhan, mendengar perintah-Mu ya Tuhan, ya, menjadi domba yang turut juga akan kedua orang tua kami, dan juga kami boleh menjadi domba yang bertanggung jawab tidak hanya untuk diri kami tapi juga untuk lingkungan di luar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Nanti persembahannya dikasih ke orang tuanya, biarkan orang tuanya yang mengirimkan kepada gereja. Untuk mengangkat pujian sebagai lagu persembahan kita nyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Kita mengakhiri ibadah kita meminta doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Amin.